Cara mengambil hasil Google Form. Pertama, kita harus login dulu di Google sebagai akun pembuat Google Form-nya. Kali ini saya akun kurikulum di sini akan melihat hasil rekap kehadiran guru ya. Di sini kita drive. Nah, dilihat formnya di mana. Kalau nggak ada di atas ya berarti nanti dicari bawah gitu ya. Nah, terus formnya ya, Google Formnya mana? Nah, ini seperti ini ya, tandanya seperti ini. Oke. Nah, ini misalkan absen pulang. Ini muncul absensi pulang. Nah, ini ada responses, ada 509 responses. Diklik di sini. Ada ini kan rangkumannya. Kemudian ini. Nah, di sini. Klik di sini. Nanti kalau belum pernah dibuat, belum pernah dibuka, nanti minta create. Nah, karena ini sudah pernah dibuka, langsung saja nanti akan muncul seperti ini. Google Sheet ini namanya. Google Sheet itu Excel punyanya Google. Nah, ini sudah pernah dibuka. Tapi kalau belum pernah dibuka, tadi minta create, tinggal oke gitu aja atau yes gitu. Ya. Nah, ini bagaimana? Ini kan online. Biar offline bagaimana di sini? File, download, download sebagai apa? Excel atau open document format atau PDF atau yang lainnya atau yang pakai koma yang kayak kemarin itu CSV namanya ya. Nah, kali ini pakai Excel, Microsoft Excel dalam bentuk Excel. So in folder dulu ya. Kita lihat di folder. Nah, ini ya yang barusan kita buka saja. Namanya tuh ini ya. Terus dan seterusnya. Oke. Setelah itu lalu ini kita urutkan berdasarkan nama. Ini berdasarkan waktu, berdasarkan nama. Enter aja. Nah, urutkan berdasarkan nama ya, B. Nah, berarti kolom B. Nah, gitu. Nama. Oke. Kemudian oke. Nah, ini misalkan mau menambahkan NIP. Ini kan nggak ada NIP-nya. Nah, diinsert dulu. Misalkan di sampingnya ini mau saya beri NIP. Bagaimana caranya? Saya harus punya data NIP dulu. Saya ambil data NIP dari tempat lain. Ini misalkan saya punya data NIP guru di sini. Nah, ini saya kopikan aja. Saya ambil, saya copy paste. Nah, ini pindah ke tadi ya. Nah, saya taruh di sini boleh atau di sini biar aman mah di tempat lain ya. Nah, ini yang absen pulang, ini yang absen datang ya. Nah, ini di tempat lain, di sheet lain di sini. Nah, paste spesial kolomnya kolom width biar lebarnya sama. Kemudian paste spesial value, takut di sana tadi berubah rumus ya. Value. Nah, nilainya. Khawatir di tempat asalnya dia nama ini rumus bukan tulisan. Oke. Nah, ini nama-nama ini dengan nama yang di sini harus sama. Misalkan di sini Aan nggak pakai gelar. Nah, di sini juga harus Aan yang nggak pakai gelar. Nggak boleh ketika berbeda nanti nggak bisa. Jadi harus persis namanya. Oke, caranya bagaimana kalau udah persis? Nih, di sini sama-sama dengan VLOOKUP ini. VLOOKUP yang mau dilihat mana? Yang mau dilihat ini. Oke. Kemudian titik koma, kalau di saya ini mintanya kan titik koma, kemudian tabel array. Nah,
tabel array itu ini. Nah, ini namanya saja, ininya nggak usah. Nama dan nip. Nah, Ctrl N. Udah kan? Nah, itu sheet 1 B2 B2 sampai C39 sampai sini. Kemudian titik koma lagi. Kemudian 2, kemudian false. Kemudian kurung. 2 yang ini maksudnya kan ini kolom 1, kolom 2, karena kan tabel array-nya hanya ini tadi kan, B dan C. Nah, ini 1, ini 2 yang dimaksud 2 ini tadi. Kemudian enter. Nah, kenapa NA? Karena di sini Bu Aan tidak ada namanya di sini. Nah, Bu Aan kan nggak ada. Nah, maka dia di sininya begini. Oke. Nah, terus tinggal copy aja ke bawah. Nah, namun tabel referensinya ini tadi kan harusnya tetap ya dari B2 sampai C39. Ini nggak boleh berubah ini. Nah, tadi kan dari sini kan, tuh yang kita blok ini B2 sampai ini nggak boleh berubah. Nah, ternyata di sini berubah. Dimulainya dari B8, diakhiri C45. Ini salah, harusnya sama B2 sampai C39. Nah, ini berbeda kan? B8 sampai C45. Bagaimana agar ininya tidak berubah referensinya? Caranya ini diberi tanda dolar. Nah, diapit tanda dolar. Itu yang C-nya juga diapit tanda dolar. Tanda dolar. Oke. Itu ya, tanda dolar. B-nya tanda dolar, C-nya juga tanda dolar. Maka nanti dia akan tetap. Copy, coba kita ya. Maaf. Copy, kemudian ke bawah, paste ke bawah. Nah, coba tandanya nggak tetap kan ini ya, B2 C39 nggak berubah-ubah. Tuh, di setiap tempat ya nggak berubah. Yang berubah ininya doang, B35. B35 itu ini. Nah, ini B35. Tuh, ini sudah ada NIP-nya karena ini Ibu Agustini Setiawati di sini ada namanya. Nah, ada namanya dan ada NIP-nya. Begitu. Nah, tinggal ini di copy aja terus ke bawah ya. Nah, sampai mana diharapkan. Nah, begitu. Maka ketika Bapak Ibu guru absen datang maupun pulang kan nggak ada diminta NIP kan, tapi otomatis di sini. Nah, hanya memilih nama kan. Nah, makanya ketika membuat form yang berulang, jangan sekali-kali nama menulis sendiri, nanti akan berubah-ubah nih, berubah-ubah. Nama nggak standar lagi kalau nggak memilih. Nah, misalkan ini ada Ibu Indah Permatasari. Hari pertama dia masih semangat nulis namanya Indah Permatasari, pakai huruf besar semua. Besok lagi absen lagi, berbeda lagi, pakai huruf besar, huruf kecil. Kemudian hari ketiga Indah PS disingkat begitu, sehingga ketika diurutkan akan rumit, dan ketika di VLOOKUP kan nggak bisa karena namanya berubah-ubah. Ini kita berubah sedikit aja, misalkan Ida Mawardah nggak pakai H, nanti nggak bisa. Nah, belakangnya nggak bisa, jadi harus persis. Maka untuk absen form yang dilakukan sering, nama itu jangan ditulis, jangan disuruh menulis, harus memilih agar standar. Demikian cara membuka Google Form dan mengunduh hasilnya, dan di sini sekaligus belajar VLOOKUP ya. Semoga bermanfaat.